Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani yang saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 1-17. Matius 1 ayat 1-17 ini membahas tentang silsilah. Saudara-saudara, tentunya kita senang dan bangga jika kita mempunyai silsilah yang jelas, yang bobot bibitnya teruji dengan baik. Tetapi saya ingin membawa kita pada ajaran Alkitab bahwa meskipun ini seumpama saja, meskipun silsilah keluarga kita tidak jelas, asal usul kita tidak jelas bapaknya, tidak jelas ibunya, atau mungkin kita diadopsi dari rumah yatim piatu atau apalah, atau mungkin orang tahu keberadaan orang tua kita yang dianggapnya minor. Saya harus mengajarkan bahwa saudara tidak usah malu dengan silsilah keluarga saudara, karena saudara tidak bisa mengubah atau memilih lahir dari keluarga siapa dan keluarga mana. Saudara tidak usah menjadi minder karena silsilah keluarga saudara. Saudara harus memandangnya sebagai Allah yang berdaulat, yang menaruh saudara di tempat di keluarga di mana saudara tumbuh sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur silsilah Tuhan Yesus ini dicatat dalam Matius 1 ayat 1-17. Dan dari silsilah itu kita menemui nama-nama yang dalam pandangan manusia sepertinya tidak pantas, tidak patut menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus karena masa lalunya, background mereka. Namun percayalah, di dalam Kristus kutuk silsilah telah dibereskan, kutuk silsilah telah dipatahkan. Sekarang mari kita cermati nama-nama itu. Ayat 3 ditulis begini, Yehuda mempunyai anak, Peres dan Sera dari Tamar. Siapakah Yehuda? Siapa Tamar? Bagaimana kisah mereka bisa akhirnya masuk dalam daftar silsilah Tuhan Yesus? Saudara harus baca di Perjanjian Lama. Drama keluarga ini sangat menyedihkan dan mengerikan. Bahkan Tamar mendapat sebutan pezina. Buruk bukan? Lalu dicantumkan juga dalam silsilah Tuhan Yesus Rahab. Siapa perempuan ini? Bacalah kisahnya ketika sebelum menyembunyikan pengintai dari Israel. Rahab dikenal sebagai pelacur, apalagi Rut. Rut bukan berasal dari bangsa Israel. Rut bukan lahir dari umat Allah. Dia berasal dari Moab. Dan bangsa Moab disebut bangsa terkutuk. Ada lagi istri Uria, yaitu Batsheba, yang masa lalunya terlibat skandal dengan Raja Daud. Satu lagi Manasye. Manasye adalah raja Israel yang jahat dan kejam. Kalau kita mau jujur, di mana bobot bibitnya nama-nama itu? Tidak ada, bukan? Jadi apa maksud Tuhan dengan membuka secara terang benderang silsilah dalam Matius 1 ayat 1-17 ini? Maksud Tuhan adalah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih dan memakai manusia untuk menggenapi rencananya. Kedua, Yesus datang kedua kalinya bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi untuk orang-orang segala bangsa. Dan Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya, yang menunjukkan penyertaannya sepanjang garis keturunan untuk mendatangkan Mesias. Demikian juga hidup kita. Allah menunjukkan anugerahnya dengan memilih kita yang berdosa menjadi anak-anaknya dan berkenan memakai kita sebagai alat kemuliaannya di tengah dunia ini. Ingatlah, identitas kita bukanlah secara lahiriah, tetapi sebagai orang-orang pilihan di dalam Kristus Yesus. Kegiatan hari ini adalah persekutuan remaja pemuda pukul 17 WIB di gereja, saudara. Selamat ulang tahun Kayla Anabel Gracia Jade Levina Sutrisno. Tuhan Yesus memberkati.